Satu. Ya, bareng aja. Sekarang lihat ya. Angel, Jauh. boleh diceritain nggak sih peran kamu di sini seperti Sebagai apa apa gitu? gitu. Tantangannya seperti apa memerankan karakter ini? Di sini aku sebagai Cindy, dan dari aku baca karakter si Cindy ini aku senang banget bisa dapet karakter Cindy karena ada beberapa kejadian di kehidupan aku yang relate banget sama si Cindy. Aku pernah bucin gila sama cowok, aku pernah nangisin cowok, aku pernah drama lebay jadi cewek yang seperti Cindy ini, dan aku juga suka banget sama persahabatan Cindy dan Michael, dari partner penulis akhirnya jadi sahabat dan ujung-ujungnya nanti. Nah itu kejadian tahun berapa sih yang seperti yang tadi diceritain? Zaman aku SMP, cinta pertama biasalah, cinta monyet, si lebay-lebay. Jadi callback memory gitu ya untuk Callback memerankan. memory, jadi kayak aku tahu nih rasanya punya toxic relationship kayak gimana gitu, cowok yang suka maksa lah, suka marah segala macam. Berarti peran ini menjiwai tentang diri lo gitu. Merecall kejadian di masa kejadian lalu ulang. biar masuk lagi. Iya. Jadi Lebih gampang nggak sih Kak untuk mendalami karakternya apa? Karena udah pernah kejadian, dan Cindy ini dia drama banget, dia gampang nangis segala macem, jadi ya bisa. Ada kesamaan di relate? Ada kesamaan Mungkin di- dari karakter sini Ada. yang lebay sama pacaran yang Ada banget, dan Cindy ini kan orang tuanya religius ya, beda sama orang tua mereka yang suka party lah apa segala macam. Jadi keluarga aku juga religius, jadi ya banyak kerelataan Cindy dan Angela. Dan ada kesusahan sendiri nggak dengan peran lo ini sendiri? Untuk sementara belum, karena belum masuk ke adegan yang, karena akan banyak adegan aku nangis, tapi bukan nangis yang drama ya, nangis yang kayak lebay, kayak jangan putusin aku, jangan tinggalin aku, jangan matiin teleponnya, yang sampai si Yuki itu kesel sendiri kayak ini anak gak mau putus sih gitu. nah susah nggak sih untuk berakting lebay gitu? Nah itu, ini aku belum pernah nih dapet karakter kayak gini sebelumnya. Biasanya kan aku selalu dapet kan kalau adegan nangis itu nangisnya yang biasa aja, nangis bukan nangis yang lebay, nangis yang ekstrim gitu. Makanya aku lihat nanti. Sebenarnya agak deg-degan juga sih, gimana ya biar bisa nangis lebay, tapi sebenarnya permasalahannya tuh nggak harus senangis itu gitu. Nah kan tadi di sini juga diceritakan background keluarga kamu religius gitu. Itu sama dengan kamu yang sekarang atau gimana sih? Sama gitu? kayak aku yang sekarang, mama aku kan Kristen banget ya. Sama kayak si Cindy di ceritanya itu, ibunya itu Katoliknya, ibu bapaknya lagi Katolik parah gitu. Berarti kamu juga religius sekarang, kemarin baru dibaptis gitu Iya, ya? baru dibaptis juga kemarin. Nah di sini kan ada yang dramanya lucu juga gitu. Nah susah nggak sih berakting lucu gitu? Ini pertama kali juga aku dapet komedi, kan selama ini selalu drama, terus tiba-tiba dapet komedi. Dan kemarin udah mulai syuting beberapa scene ya, dan ternyata nyaman juga sih, jadi maksudnya bisa ikut berperan dalam cerita yang komedi gitu. Suatu tantangan juga. Jadi orang lucu susah nggak sih? Acting lucu itu susah nggak? Harus lebih ekspresif aja sih dari sebelumnya, dari muka, dari gerakan-gerakan dan segala macam itu harus kelihatan yang happy. Jadi referensinya gimana kalau untuk jadi yang lucu gitu? Kalau aku sih ngikutin ibu Femi aja. Kalau misalnya dibilang kurang gimana ya, aku ikutin arahannya ibu Femi aja. Problematika di belakang series oh ini apa sih Kak? Problematikanya kenapa harus fokus kali gitu? Kita semua kan berlima apa berenam sekawan ini ya, belum pada nikah semua. Dan kita itu dipaksa sama mereka ya, yang dipaksa sama orang tua itu buat nikah. Jadi kita dikirimlah ke sebuah pulau itu untuk mencari jodoh di situ. Tapi ternyata kita malah jodoh sama sesama teman. Jadi kita pulang bukannya bawa cewek atau cowok baru, malah kayak bawa yang ada Temennya aja. temennya sendiri juga. Cinlok juga berarti kan? Cinlok jadinya. Tapi di real life kamu merasakan juga nggak? Pernah disuruh kawin nggak sih gitu sama orang Oh tua? jelas, aku udah umur 29. Terus gimana? Cuman ya jawaban aku selalu kayak, "Ma, kalau aku kawin ntar siapa yang kerja, siapa yang bayar rumah? Tulang punggung nih," gitu kan. Terus mama kayak, "Ya juga sih, ada terserah kamu." Tapi ada kriteria cowok yang bakal jadi suaminya atau gimana? Of course, ada dong. Aku pengen punya pasangan hidup yang bisa ngelakuin hobi bareng, karena aku suka adventure, jadi nanti suami aku juga harus suka adventure. Kenapa sih kamu suka banget adventure? Apa dari dulu emang suka?
Gak tau, mungkin karena aku lahir besar di Bali kali ya, jadi dari kecil tuh udah suka alam, makin kesini makin suka lagi sama alam. Jadi ya menurutku dengan tinggal di Jakarta yang se-stres ini butuhlah sesuatu yang bisa bikin aku relax dan happy. Lebih suka di Indonesia atau di luar? Indonesia, karena makanannya 2 minggu di Eropa nggak bisa, soalnya nggak ada sambal terasi. Ada persiapan fisik juga nggak sih untuk karakter ini gitu? Kenapa? Ada persiapan fisik mungkin pakai poni atau gimana? Ini juga kebetulan sih kemarin pas tes look, orang makeupnya kan neng coba pakai ini deh, siapa tahu cocok. Akhirnya tempel poni Poni, kan. ya. Terus habis itu bu lihat bagus nggak? Bagus. Boleh nggak potong gini ya biar fresh? Iya potong aja. Terus akhirnya potong poni. Tadi bicara soal harus kawin, mungkin dari keluarga emang relate seperti apa sih di kehidupan, harus banget harus nanti cepat kawin gimana? Kalau dari keluarga aku sendiri, karena sekarang kan aku anak tunggal kan, jadi mama papa juga berat lah ngelepasin aku buat dapet suami nanti, karena kan aku perempuan, aku harus ikut suami dong. Mama bakal berat juga buat mama, jadi untuk sekarang kayak ya udah terserah kamu deh, kamu nikah boleh nggak juga nggak apa-apa. Tapi dirimu sendiri mungkin pilih-pilih pasangan nggak sih? Atau lagi deket dengan siapa sih sekarang? Untuk sekarang sih lagi nggak deket sama siapa-siapa, lagi living my best life, bener-bener nggak ada yang pengganggu sama sekali. Jadi untuk membuka hati untuk orang baru juga jadi takut nih, wah nih orang bakal ganggu nggak ya? Aku lagi happy banget sama hidup aku sekarang. Trauma nggak sih dengan yang kejadian mungkin waktu SMP dulu? Enggak sama sekali enggak sih, karena kan orang kan beda-beda. Jadi sekarang bisa lebih menilai lah, oh ini nanti dia kayaknya bakal kayak gini deh, oh ini karakternya gini, ini karakternya gini. Dan lo lebih terpikir jomblo, sekarang kan jomblo. Iya. Lebih kepikir nggak, wah gue jomblo nih, gue harus cari pendamping. Berapa lama sih Nggak jomblo? sama sekali, aku Nggak happy pikir. banget kayak gini. Menghilangkan rasa itu seperti apa, gimana sih? Gak ada, karena gak ada kepikiran sama sekali. Jomblo ya jomblo happy aja gitu, karena aku bisa naik gunung, bisa kesana kemari, gak ada yang ngelarang. Jomblo happy jadi judulnya. Jomblo Jomblo happy. Aku putus terakhir Januari sih. Oh. Tapi emang Baru dong. nggak diekspos gitu ke Nggak, kasih aku- pacar yang sekarang? Aku udah nggak mau expose lagi sih kalau ada pasangan, karena netizen kan terlalu ikut campur ya. Itu yang bikin risih sih. Fashionnya lebih kemana sih, kak? Ke gunung atau ke Kalau sekarang lebih ke gunung. Alasannya lebih suka gunung daripada laut apa sih kak? Dulu aku anak laut banget. Sekarang semenjak pindah ke Jakarta kan nggak ada laut ya. Jadi aku harus cari sesuatu nih yang baru, yaitu gunung. Makanya aku pindah ke Sentul karena dekat sama Gunung Gede. Jadi aku bisa trekking kapan aja aku mau. Banyak curug juga. Ini series pertama atau? Kenapa? dapatkan yang pengalaman itu apa? Ketenangan diri aja sih, karena apa ya, kita appreciate alam, terus kita lihat ciptaan Tuhan yang indah banget. Apalagi kalau kita ada di puncak gunung tuh kita ngerasa kecil banget, wah gila Tuhan tuh keren banget ya bisa nyiptain semua sebesar itu. Lebih dari itu sih. Ini series pertama atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya ada web series, cuma di beda PH, tapi belum tayang. Jadi ini web series kedua. Kamu masih jadi staf menteri nggak sih atau udah? Lagi cuti. Lagi cuti karena syuting ini gitu. Oke, berarti terakhir tugasnya apa jadi staf? Terakhir karena aku baru diajak sama Mas Menterinya, aku karena ini bukan dunia aku sama sekali ya, masuk ke kementerian. Dan kebetulan karena aku suka olahraga, jadi aku ngerti olahraga, aku suka olahraga, jadi Mas Menteri itu selama ini dia ke acara-acara, terus ke ini kan banyak banget programnya, jadi aku dikasih lihat dulu, oh ini loh program Kemenpora, terus tolong komunikasikan ke masyarakat. Baru ngawal beliau aja. Berarti punya pengalaman yang mendudukan sih untuk trekking ke gunung mana gitu. Semua gunung kan beda-beda. Pokoknya semua apa ya, kecantikan semua gunung tuh beda-beda, dan setiap gunung tuh ada experience-nya sendiri. Contoh yang akan Mungkin yang menarik atau yang Rinjani sih. Kalau di Indonesia ya, Rinjani itu keren banget, paket lengkap semua ada, danau ada, air terjun ada, terus di puncaknya juga aku sampai nangis saking kerennya. Banyak sih.